Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di sini secuil akan bercerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul adalah sosok manusia, figur contoh bagi kita semua. Beliau manusia yang sempurna di atas bumi ini, sehingga alangkah baiknya kita mengingat, kita mengenang bagaimana Rasul, bagaimana Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah, satu ketika Rasulullah SAW berdoa selepas sholat. Rasul meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang Allah kabulkan hanya 2 perkara. Rasul berdoa, ya Allah, jangan laparkan umatku. Maka Allah mengamini doa ini. Maka barang siapa yang yakin kepada Rasul, percaya kepada baginda Rasul, niscaya tidak akan kelaparan dalam keadaan apapun. Karena kita adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah berdoa, ya Allah, menangkanlah umatku. Maka Allah mengamini doa ini, sehingga barang siapa yang yakin dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menang. Barang siapa yang menata tauhid keyakinan serupa atau belajar seperti Nabi Muhammad SAW, maka dimanapun, dengan siapapun, kemenangan ada pada beliau, ada padanya. Maka niscaya dimanapun tak akan terkalahkan. Lalu Rasulullah berdoa yang 3 kalinya. Apakah doa itu? Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, satukanlah umatku. Inilah satu doa yang Allah tidak mengabulkannya, yang Allah tidak mengamininya. Lalu Allah pun berkata, wahai Muhammad, ketahuilah, aku ciptakan Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul ini untuk bagaimana menyatukan umat, bagaimana umat ini bersatu, bagaimana menata umat. Kalaulah umat ini saya bersatukan, berdamaikan, maka apakah kerja engkau, hai Muhammad? Maka jangan heran di saat kita berada di neraka kelak, maka kita akan melihat tontonan yang menakjubkan. Karena kita melihat orang yang hidupnya ahli surga, amalannya amalan surga, mereka beramal, mereka sholat, ibadah dan sebagainya, namun mereka ada di neraka, bahkan nerakanya neraka yang sangat dalam, neraka yang parah, sehingga para ahli neraka pun berkata, ya Allah, aku adalah saksi hidup beliau. Aku ini pantas di neraka-Mu ya Allah, karena aku memang selalu membantah dan tidak percaya apa yang beliau katakan. Sedangkan beliau adalah seorang ulama besar, beliau adalah seorang yang ahli beribadah atasmu. Kenapa engkau masukkan ke neraka? Bahkan neraka yang dia peroleh lebih jahat daripada neraka yang aku peroleh. Maka Allah berkata, wahai fulan, ketahuilah bahwa si ulama itu pernah berkata satu kata yang memecah belah umat. Maka
hati-hatilah dengan perkataan-perkataan kita. Lalu apabila kita nanti di surga, nanti pun kita akan terperanjak kaget, kita akan melihat satu fenomena yang mengherankan, karena kita melihat seseorang yang amalannya di dunia dikala dia hidup dunia adalah ahli neraka karena beliau beramal jahat, namun ternyata orang tersebut berada di surga, bahkan surganya lebih mulia daripada kita. Maka penduduk surga pun bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin seorang yang ahli maksiat, bagaimana mungkin seorang yang ahli berbuat dosa bisa Engkau masukkan kepada surga, bahkan surganya lebih mulia dibanding surga kita. Maka Allah berkata, wahai ahli surga, ketahuilah bahwa orang tersebut pernah berkata satu kata yang menjadikan bersatunya umat di muka bumi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka satu kata, satu perkara yang bisa menyatukan umat, maka lebih mulia daripada satu perkataan yang kurang bermanfaat bagi umat. Barakallahu adzim. Cukup sekian, semoga menjadi fenomena atau pikir kita bagaimana kita menjadi lebih baik, sehingga nanti kita insya Allah termasuk golongan ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.